Ini kebanggaan profesional. Ini yang jangan salah artikan. Kebanggaan profesional itu bukan bangga karena saya hebat, bukan gitu. Bangga profesional bukan bangga karena saya pintar, bangga karena saya hebat. Nggak ada hubungannya. Kalau itu tuh sombong, ya sama. Jadi kebanggaan profesional adalah kita bangga karena kita berada di dalam suatu profesi yang memang sesuai dengan definisi profesi tadi lah, yang oleh Socrates itu, bahwa profesi ini adalah ikut peran serta dalam kesejahteraan masyarakat, melayani masyarakat. Kita bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Saya akan membuat rekaman kuliah. Itu yang berjudul kenapa perlu etika profesi. Jadi materi kuliah ini merupakan materi dari kuliah etika profesi bab 1 yang saya ajarkan untuk mahasiswa program studi tingkat sarjana teknik telekomunikasi, sekolah teknik elektronik dan informatika itu teknologi penting. Ini manajemen waktu kuliah. Ini ada kuliah biasa, saya yang akan memberikan presentasi. Jadi karena ini pada musim kuliah online ini, mahasiswa bisa menyimak rekaman video presentasi dosen. Kemudian akan ada waktu untuk saya menjelaskan mengenai tugas atau ujian atau tugas yang dilakukan minggu lalu. Ini karena kuliah minggu pertama, maka ini tidak ada. Dan ada diskusi terutama antar mahasiswa dengan mahasiswa ya. Saya dosen hanya sebagai narasumber di sini. Dan ada setiap akhir kuliah itu insya Allah akan diadakan post-test berupa kuis. Kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup menjadi take home test. Dan ada FGD, nanti ada 4 pertemuan FGD, ini presentasi oleh mahasiswa atau mahasiswa nanti kita tentukan belakangan. Dan diskusi antar mahasiswa juga dengan dosen sebagai narasumber, dan ada ujian 2 pertemuan. Ujian ini akan diadakan setelah bab mata kuliah, jadi kuliah etika profesi ada 10 bab materinya. Ini ada beberapa bab, saya lupa pada beberapa saja itu ada soal-soal eksak dan hitungan. Jadi etika profesi ini bukan hanya ngomong-ngomong aja dengan teori-teori, tapi ada juga hitung-hitungannya. Nanti akan nyampe ke sana ya, pada bab yang saya lupa beberapa, nanti ada beberapa metode perhitungan di dalam kuliah etika profesi. Kalimat kunci pada bab 1 ini, kenapa perlu etika profesi itu ya. Jadi etika profesi ini intinya diperlukan karena adanya tuntutan dari masyarakat terhadap para insinyur untuk melayani masyarakat dan juga alam sekitar. Nanti akan menjadi jelas setelah presentasi ini selesai sampai terakhir kenapa terjadi demikian. Pertama yang ingin saya jelaskan terkait bab 1 ini adalah masalah pengertian dari moral dan etika dan juga pengertian dari profesi dan profesional. Dari moral dan etikanya ada 3 macam yang saya tuliskan di sini. Pertama, pengertian dari moralitas pribadi, kedua pengertian moralitas umum, ketiga pengertian dari etika profesi, dan kemudian pengertian dari profesi dan profesional. Pertama mengenai pengertian moralitas pribadi. Moralitas pribadi ini sifatnya unik ya, dan juga dinamis. Artinya apa? Artinya karena dia unik, ini saya gambarkan bahwa ini adalah gambar dari susunan otak manusia. Yang satu manusia dan yang lain tidak pasti sama seperti ini. Jadi dengan demikian, moralitas pribadi itu yang tersimpan di salah satu bagian dari otak manusia ini
tergantung kepada informasi yang tersimpan di dalam otaknya. Sehingga dengan demikian, karena setiap manusia lahir di tempat yang berbeda dan menjalani kehidupan yang berbeda, informasi yang sampai kepada dirinya berupa audio atau video ataupun tekstual atau apapun itu tersimpan di situ, dan kemudian ada manajemen dari dalam signaling di otaknya itu untuk ada sebagian yang kemudian diingat oleh manusia tersebut, dan kemudian menjadikan manusia itu, setiap pribadi memiliki batasan hal tindakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Mereka seperti ini, masing-masing akan memiliki batasan yang mungkin berbeda-beda. Jadi sifatnya unik. Jadi kalau ada, misalkan orang Indonesia ini jumlahnya 260 juta orang, maka ya ada 260 juta macam moralitas pribadi dari setiap orang ini berbeda, nggak ada yang sama persis. Kemudian kedua, sifatnya dinamik. Dinamik kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa moralitas pribadi ini tergantung dari informasi yang ada di dalam otaknya. Sehingga dia bisa setiap saat berubah. Jadi misalkan satu saat ya, jadi mungkin di ini Jumat saya bikin kuliah ini pada Jumat ya, di Jumatan. Mungkin tadi ada yang mendengarkan khotbah Jumat, mungkin sebagian lain tertidur. Jadi yang mendengarkan terus masuk di otaknya ada beberapa informasi, kemudian dia menjadi menambahkan faktor-faktor apa yang baik dan buruk di dalam dirinya. Jadi berubah. Bisa juga Anda ya, ada anak muda satu saat nonton video, ya, nonton film, katakan gitu. Film ini bukan sekedar cerita kan, film zaman sekarang ini bukan sekedar cerita, tapi juga ada faktor mempengaruhi pikiran orang. Jadi kalau seseorang habis nonton film itu, ya ada kemungkinan yang bersangkutan akan terpengaruh pribadinya, bahwa yang baik dan buruk itu seperti ini. Dia mungkin aja berubah. Jadi itulah moralitas pribadi. Dan kedua adalah terkait dengan moralitas umum, yaitu tindakan yang dianggap baik yang disepakati oleh masyarakat di suatu lokasi dan waktu tertentu. Jadi batasannya adalah masyarakatnya, kemudian lokasi, dan kemudian ketiga adalah waktu. Jadi sifatnya generik, sifatnya adalah umum ya. Sifatnya umum, general ya, sifatnya general. Jadi sifatnya umum artinya dia merupakan intersection dari moralitas pribadi yang ada di setiap pribadi-pribadi yang tinggal di suatu lingkungan. Jadi misalkan Anda tinggal di kota Bandung ini, nah ini moralitas pribadi orang Bandung ini akhirnya seluruh orang yang ada di Bandung ini menyepakati bahwa yang dianggap baik itu adalah yang A, B, C, D, E, F, G misalnya. Yang dianggap jelek adalah A aksen, B aksen, B aksen, dan seterusnya. Sepakati di mana mungkin, ya bukan hanya mungkin, sebagian pribadi itu pasti akan harus berkorban bahwa ada sebagian dari hal yang dianggap baik yang tidak dianggap baik oleh kesepakatan itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa moralitas umum yang ada di seluruh, berlaku untuk seluruh penduduk di dunia 7 miliar lebih ini pasti lebih sedikit jumlahnya. Bagaimana? Kenapa? Karena hal-hal yang baik yang bisa disepakati seluruh orang sedunia ini kan ya hanya terbatas. Kalau sampai sekarang sih yang terbatas yang bisa disepakati orang sedunia yang jumlahnya 7 miliar ini, katakan moralitas umum itu misalkan adalah membunuh itu adalah tidak bermoral, dan mencuri itu tidak bermoral, dan kemudian menipu ya, ini tiga itu yang disepakati banyak orang. Yang lain-lain itu tidak sepakat. Mungkin sepakat orang sebenua Eropa, tapi orang Asia tidak sepakat bahwa hal itu baik dan buruk. Dan sifat kedua adalah relatif statis, dia nggak dinamis. Ya tentu saja, karena kalau ada sesuatu yang baik dan buruk itu mau disepakati banyak seluruh orang sedunia, ya tentu saja
apa namanya sulit. Nah ini kebetulan kalau bukan karena ini sekarang saya rekaman ini masih ada masa pandemi COVID-19. Nah ini dengan situasi pandemi ini memang agak istimewa karena ada suatu moralitas umum yang bisa dipaksakan menjadi keyakinan semua orang ke dunia bahwa orang itu kalau keluar rumah harus pakai masker misalkan. Tiba-tiba aja dianggap baik oleh seluruh orang ke dunia dipaksakan sendirian. Kalau tidak ada hal yang istimewa seperti pandemi ini sangat sulit untuk orang bisa sedunia bisa menerima. Dan ketiga adalah etika profesi, yaitu tindakan baik yang disepakati secara formal yang tercantum dalam secara tertulis di kode etik pada suatu profesi tertentu. Jadi di sini etika profesi itu bisa digambarkan menjadi profesional character portrait. Jadi kalau kita melihat mata seseorang, maka kita bisa melihat potret dari pribadi orang tersebut. Kurang lebih begitu. Ini keyakinan banyak orang ya. Jadi bahwa kita melihat sifat orang, sifat itu artinya kan yang dianggap baik dan dianggap jelek oleh orang tersebut. Itu kita bisa lihat di matanya. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa etika profesi ini adalah seperti itulah kiranya. Nanti kita lihat di belakang akan kita jelaskan lebih dalam. Dan berikutnya pengertian dari profesi dan profesional. Jadi di profesi ini, nah ini banyak sebenarnya definisi mengenai profesi. Nah ini yang saya ambil ini adalah yang definisinya yang dibuat oleh Socrates. Ini memang kebanyakan orang menggunakan ini. Ya kita bisa membuat sendiri, sebenarnya banyak orang membuat sendiri, tapi kan ini karena ini kuliah gitu ya untuk diajarkan ke mahasiswa, ya mungkin sebaiknya saya mengambil yang paling banyak dibaca orang. Jadi profesi dan profesionalisme. Ada 6 hal intinya yang disampaikan oleh Socrates. Pertama adalah satu profesi ini tidak terdiri dari satu orang. Jadi kalau ada Anda yang misalkan mancing gitu di sungai sendirian ini, tiap hari gitu, ya itu bukan profesi karena Anda sendirian. Nggak ada orang yang lain yang mancing, ya dimanapun lah maksudnya. Nggak ada orang yang mancing, tapi nggak mungkin. Nah ini contohnya mungkin tidak cocok. Mungkin contoh yang lain lah apa ya, Anda suatu profesi suatu pekerjaan yang Anda lakukan sendirian, gitu. Nggak ada orang lain. Saya nggak tahu apa yang bisa contohnya ini. Kemudian yang intinya kalau hanya satu orang itu bukan profesi. Dan kedua harus melibatkan elemen publik, ya, harus melibatkan elemen publik. Bagaimana maksudnya? Ya itu tadi misalkan Anda mancing lagi yang pasti. Anda mancing di sungai dan Anda pulang Anda makan sendiri gitu ya. Nah itu sudah syarat kedua, definisi kedua ada profesi nggak cocok. Ini bukan profesi Anda, bukan pemancing, bukan pencari ikan, itu bukan profesi karena Anda makan sendiri. Tapi kalau Anda mancing itu Anda kemudian jual ya di pasar atau Anda kasihkan orang lain, kasih tetangga yang mungkin tetangganya akan memberikan sesuatu, yaitu minimal ada dua syarat, ini 2 dari 6 definisi profesi ini dari 100 ini sudah terpenuhi. Tapi itu belum jadi juga ya. Jadi kalau ini ketiga adalah tempatnya orang mencari nafkah. Dan sekarang banyak orang yang mungkin jaim ya disebut profesinya itu nyari nafkah, ada nggak ngakuin. Nah, ini kalau dia nggak ngakuin bahwa itu dia cari nafkah, sebenarnya nggak boleh disebut dengan profesi tersebut. Ya, maaf aja ini saya bisa sebutkan misalnya ada seorang ustadz, Anda menjadi ustadz cari nafkah, enggak, berarti Anda bukan ustadz, itu bukan profesi. Jadi ya harus mengakui lah gitu bahwa kalau kita memang itu profesi kita ya, memang itu tempat kita mencari nafkah. Ya nggak apa-apa kan, kita memang manusia itu perlu nafkah. Dan keempat ada organisasi profesi yang bersifat sukarela.
Nah ini di negara kita satu hal yang mungkin belum tertata dengan baik. Ini kenapa ya? Karena negara kita kan ya sejak tahun 45 itu belum seperti negara modern yang lain gitu ya. Negara modern lain itu kan yang namanya negara ya dijalankan uang itu kan modalnya dari rakyat. Rakyat sejumlah rakyat yang banyak itu harus membayar pajak dan pajak itulah yang uangnya dipakai oleh pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya, menjalankan negara. Jadi pada negara yang modern seperti itu, maka organisasi profesi menjadi suatu sarana, menjadi alat bahwa setiap orang itu kan, setiap orang itu berada di dalam organisasi profesi tertentu, lebih gampang buat pemerintah itu mengatur setiap orang itu, ya pajaknya terkait pajak minimal, jadi setiap orang ada organisasinya yang dia nggak bisa jadi lebih mudah kan nangani dari orang per orang, nangani orang itu berdasarkan organisasi kan lebih gampang, berdasarkan institusi itu lebih gampang. Ini yang kita masih banyak yang profesi itu, ya hampir semua profesi 99% nggak ada organisasinya, nggak ada organisasi profesinya. Dan kelima adalah profesional itu punya dan mencapai tujuan dengan cara yang benar sesuai dengan moralitas. Nah ini juga satu kesalahan di negara kita ini. Seringkali orang menyebut seorang dengan sebutan pembunuh. Nah ini nggak benar. Itu bukan profesi pembunuh itu. Membunuh itu kan nggak bermanfaat untuk orang lain. Nggak sesuai moral, nggak ada manfaatnya buat orang lain. Jadi itu bukan profesi. Jadi kalau ada seorang membunuh itu jangan disebut pembunuh, karena itu orang yang seseorang X itu membunuh, ya sebut aja si X membunuh sekali gitu. Nah, dia membunuh lagi ya sebutlah dia sudah ahli membunuh. Jangan disebut sebagai pembunuh. Itu bukan profesi. Pencuri ya, penipu bukan profesi. Nggak boleh kita menyebut segala pekerjaan orang yang dia itu dilakukan bukan untuk mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan moralitas umum yang minimal moralitas umum. Dan keenam, ada standar etika yang mewajibkan para profesional untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan yang dituntut oleh hukum pasar, moralitas, dan opini publik. Jadi ini ada standar etikanya. Standar etika ini ya itu tadi, nanti kalau etika profesi kan ada terkait dengan satu profesi. Tapi setiap setiap profesi membuat etika profesi harus mengacu juga hukum pasar maksudnya ekonomi, moralitas, opini publik yang ada di sekitarnya, minimal di sekitarnya. Kalau itu organisasi profesi tingkat negara, yang di negara itu berlaku seperti apa hukumnya, yang mereka harus mengingat hal itu. Jadi ini adalah pengertian profesi dan profesional. Dan berikutnya kita akhiri dari kuliah ini, yaitu dengan menjelaskan mengenai engineering ethics. Etika profesi keinsinyuran. Nah ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama, the positivist, ada hal yang positif dari engineering ethics, ada good works. Ketiga, nilai positif engineering, dan keempat, professional character portrait. Yang pertama adalah positivist of engineering ethics adalah semangat untuk membuat perbedaan. Nah ini insinyur itu seperti itu. Semangat untuk membuat perbedaan, sesuatu yang nggak ada menjadi ada dengan cara yang positif dan digunakan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu insinyur sifat insinyur. Ini saya gambarkan yang sudah ribuan tahun lalu ada ini, bendungan. Bendungan ini dibuat oleh insinyur tidak sekedar terus buat asal membuat, tapi tidak. Mereka membuat ini karena tahu bahwa ini ada manfaatnya. Tadinya nggak ada bendungan ini, terjadi ada. Itu insinyur membuat ini karena ini bermanfaat buat masyarakat. Minimal ada 2 masyarakat mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah dengan ada bendungan ini, yang biasanya bendungan di
ada di hulu ya. Nah ini akan mencegah banjir yang akan terjadi di hilir. Jadi hujan itu tidak semuanya datang ke hilir, tapi di hulu, di tempat yang lebih tinggi itu ada bendungan-bendungan. Manfaat kedua yang secara umum adalah ini untuk irigasi. Jadi kalau nggak ada bendungan kan musim hujan itu nggak sepanjang tahun. Jadi kalau daerah pertanian ini dapat hujan, dapat air kalau hujan. Kalau nggak hujan nggak dapat air. Nah ini dengan bendungan maka bisa dibagi secara kontinu. Daerah pertanian itu mendapatkan air sepanjang tahun misalkan demikian. Sesuai kebutuhannya, yang mungkin jenis-jenis tanaman berbeda kebutuhan airnya. Ini yang ribuan tahun yang lalu yang ada. Dan saya berikan contoh yang lain yang sederhana adalah contoh yang saya buat sendiri. Nah, ini semangat untuk membuat perbedaan dan untuk kesejahteraan masyarakat ini apa yang alhamdulillah saya hasilkan, yaitu Harmonic Gradation ini, the formula for everything. Ini adalah formula yang saya temukan tanggal 28 April tahun 2016. Saya ingat tanggalnya karena itu ada ulang tahun kakak saya, 28 April 2016. Nah itu saya temukan, awalnya saya namakan dengan Haryadi Index ini. Tapi ya kenapa saya namakan dengan nama saya? Ya, saya takut kalau nggak saya namakan dengan nama saya nanti dipakai orang gitu loh. Masalah itu aja. Tapi itu sesuai dengan standar ilmiah itu katanya nggak boleh gitu. Pakai rumus dengan nama sendiri itu nggak boleh. Harus dengan sesuatu yang menamakan jiwanya, jiwa dari rumus itu. Jadi ya saya sendiri waktu menemukan tahun 2016 itu belum ngerti jiwanya apa. Ya ngerti kurang lebih tapi kan belum ngerti. Baru setahun 2 tahun kemudian saya ngerti, oh rumus ini ternyata adalah, ya ini namanya harmony and gradation. Bahwa rumus ini adalah perbedaan itu bukan suatu hal yang buruk. Adanya masyarakat yang ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu bukan perbedaan, itu bukan hal yang buruk. Tapi adalah sesuatu yang bisa dibuat menjadi baik. Kalau dia harmoni, jadi ada sesuatu. Nah ini panjang. Nah, ini dari rumus ini, karena rumus ini nggak bisa dibikin paten. Saya agak kesal juga. Kasihan sama orang matematika sebenarnya. Saya bukan orang matematika aslinya. Nah ini nggak boleh dibikin paten. Makanya saya agak kesal pertama, waduh nggak bisa dibikin paten. Ya udah saya bikin paten menggunakan rumus saya ini. Rencananya saya mau bikin, mulai tahun 2019 kemarin. Rencananya saya mau bikin setahun itu 100, tapi males lama-lama. Ya. Akhirnya jadinya ini ada 29 hak cipta dan ada paten. Ini yang saya buat mulai pertengahan tahun 2019 sampai dengan ya terakhir sebelum COVID. Susah soalnya ini kalau bikin invention ini angin-anginan gitu. Jadi idenya kan ya saya bukan ide itu kan datangnya kadang-kadang sehari bisa 10, kadang-kadang setahun nggak ada yang datang. Jadi dari 29 ini yang 28 yang saya tandai dengan tanda kuning ini sudah license, sudah keluar sertifikatnya. Sementara saat ini belum. Yang belum ini adalah paten. Ya. Kalau yang 28 itu ada cipta ya, software, dan kemudian ada cipta software itu software yang pada persoalan-persoalan sosial dan matematika dan fisika, di mana rumus itu saya terapkan. Rumus itu saya terapkan pada persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan sosiologi, persoalan fisika, saya yang kimia sama biologi belum. Siapa tahu saya dulu waktu SMA itu paling senang kimia. Jadi pada persoalan itu yang 28 itu. Jadi ada cipta dari kebanyakan sahabat. Ada juga sih satu yang merupa desain industri. Yang satu ini adalah yang paten ini. Paten ini lama kalau kita mendaftarkan hak cipta tentang software itu sehari itu jadi. Kalau orang yang di Jakarta ya tergantung sih. Kalau kita daftarkan saya pekerja pegawai. Ya nggak bisa bikin, nggak boleh gitu aturannya bikin paten atas nama sendiri gitu nggak boleh.
Karena saya ini pegawai di Institut Teknologi Bandung, ya berarti saya daftar paten ya atas nama Institut Teknologi Bandung karena ya saya pegawai. Jadi Institut Teknologi Bandung mendaftarkan ke Jakarta, ke Dirjen Haki sana. Nah ini kalau prosesnya cepat gitu, pas yang di TB-nya yang ngurusnya lagi rajin, lagi nggak ada kerjaan banyak gitu. Itu dan di Jakartanya pas kebetulan lagi kosong kerjaan itu, kita daftar pagi itu siang udah jadi hak cipta itu, yang software. Kemudian kalau desain industri itu agak lebih lama, kita daftar dulu ya, sekarang gitu. Itu jadi mungkin kita 6 bulan atau setahun lah gitu. Jadi saya yang 28 itu hak cipta dan itu. Tapi paten ini lama. Paten kita daftar udah setahun, nggak tahu sekarang ada di mana, dia license-nya belum. Cuman dengan terdaftar ini sekarang sejak zaman ada internet ini yang kita daftar di negara manapun, saya daftar di negara Indonesia, maka itu sudah langsung diumumkan ke seluruh dunia bahwa ada seorang namanya sekretariat ini mendaftarkan paten, maaf bukan sekretariat, ada institusi namanya Institut Teknologi Bandung mendaftarkan paten. Dan ini akan dinilai oleh seluruh ahli di dunia. Ini niru nggak, maksudnya bener nggak ini paten? Itu butuh waktu katanya sih 3 tahun, 4 tahun. Saya belum keluar. Jadi paten ini dalam hal 5G, jaringan 5G. Jadi paten ini bisa dibaca sendiri sini, performance metode optimisasi kinerja di jaringan 5G. Dengan menerapkan rumus tadi, rumus harmonic gradation ini bisa dipakai di mana-mana. Jadi saya ini simpati pada orang matematikawan. Kasihan mereka nggak bisa bikin paten. Ya kalau kita punya rumus sendiri bisa, ternyata kita mau bikin 100 atau 1000 ya bisa, tapi ya masalahnya idenya itu yang nggak bisa dipaksakan munculnya kapan dan berapa banyak. Nah ini paten ini keunikannya adalah metode untuk mempertahankan kualitas dari jaringan 5G tanpa harus mengukur kinerjanya itu. Nah ini kan aneh. Bagaimana bisa dilakukan mempertahankan atau memperbaiki kinerja tanpa mengukur kinerja? Kan aneh kan? Nah itulah namanya paten. Kalau paten itu harus aneh, harus orang itu begitu kita definisikan paten kita apa uniknya itu, orang harus bertanya, lo kok bisa? Gitu. Nah, itu baru kita pantas untuk mendapatkan paten. Jadi orang dulu, zaman dulu bikin TV itu kan paten TV kan bisa jadi TV. Ya, sekarang udah biasa. Pada waktu orang pertama datang pesawat terbang, kok bisa ya? Nah itu, ya itu berarti pantas untuk dibikin paten. Ini buat yang lainnya kalau mau bikin paten. Dan kedua adalah di dalam engineering etik ini, etika profesi keinsinyuran itu adalah masalah goodwork. Semangat melampaui target. Nah, insinyur itu biasa gitu. Target itu dikasih target X pasti dia semangat ingin lebih dari itu. Kemudian kedua adalah insinyur yang asli itu adalah ada sifat kepahlawanan dan pengorbanan diri. Jadi ini saya berikan contoh di sini. Penerbangan pertama Wright bersaudara ini. Ini kan 2 orang ini bersaudara, saya lupa ini kembar apa enggak. Nah ini yang satu di bawah bantu mengarahkan penerbangan, yang di satunya menerbangkan. Jadi kalau hitungannya salah kan jatuh lah. Belum ada yang sebelumnya menerbangkan dengan cara seperti ini. Kalau ribuan tahun sebelumnya ada orang ingin terbang, tapi kan bukan pakai mesin. Tahun 900-an tuh ada orang di Khalifah Islam itu siapa namanya saya lupa, itu juga pernah mencoba untuk terbang tapi nggak pakai mesin gitu. Dia pakai apa lah Pak. Nah ini yang pakai mesin orang nyobain. Ini kan ada, kalau nggak ada jiwa kepahlawan dalam dirinya siap berkorban gitu ya. Nggak bisa. Dia nggak mau. Jadi ada apa namanya kepahlawanan. Ya saya sedikit-sedikit juga ada kalau gitu. Tadi ini yang saya ceritain harmonic gradation ini sekarang udah 4 tahun. Waktu pertama kali saya mengungkapkan hal ini gitu ya. Bikin website itu pertama kali langsung komen itu muncul. Waduh saya nggak copy, lupa ya ada copy paste.
Komennya itu Pak Sigit harap minum obat, rumusnya salah semua. Jadi ya kan korban juga ini, korban perasaan tapi ya beda kalau ini korban jiwa kalau saja korban perasaan. Jadi engineer ada kepahlawanan yang pengorbanan diri. Ya, saya sih pengorbanan diri, mengorbankan perasaan aja dihina orang ya, nggak apa-apa biasa aja. Ini pengorbanan beneran ini jiwa. Dan ketiga, ordinary positive engineering. Ya, itulah engineer itu kalau dikasih kerjaan itu dia ingin semangat gitu untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan selesai dengan baik. Dan professional character portrait ini adalah bukan khas dari apa namanya, bukan khas dari etika profesi dari insinyur kali ini sebenarnya. Yang nomor 4 ini sama semua etika profesi apapun dan kedokteran apapun lah itu memiliki profesional character portrait. Ini saya gambarkan di sini adalah apa namanya terkait dengan telekomunikasi ini gambar-gambar ini di sini ada beberapa gambar. Jadi ada 3 hal ciri dari profesional portrait, karakter portrait ini adalah pertama kebanggaan profesional, kedua apa namanya social awareness ya, dan ketiga environmental dan social. Nah ini pertama ini kebanggaan profesional. Ini yang jangan salah artikan. Kebanggaan profesional itu bukan bangga karena saya hebat, bukan gitu. Bangga profesional bukan bangga karena saya pinter, bangga karena saya hebat. Nggak ada hubungannya kalau itu tuh sombong, tidak sama. Jadi kebanggaan profesional adalah kita bangga karena kita berada di dalam suatu profesi yang memang sesuai dengan definisi profesi tadi lah yang oleh Socrates itu, bahwa profesi ini adalah ikut peran serta dalam kesejahteraan masyarakat, melayani masyarakat. Kita bangga, kita berada di dalam itu. Ini kalau ini saya lihat gambar-gambar ini ada gambar sekian banyak gambar. Mungkin orang-orang yang profesi telekomunikasi nggak ada satupun yang bikin ini. Saya sendiri kan spesialisasi saya nggak ada yang bikin ini. Saya kan di masalah performance engineering, jadi masalah kinerjanya. Ini kita bangga, ini mahasiswa saya ini mahasiswa teknik telekomunikasi ya. Anda harus bangga pada profesi teknik telekomunikasi. Ya sama lah kalau Anda mahasiswa kedokteran, Anda harus mulai menimbulkan rasa bangga pada profesi dokter. Bukan bangga dalam arti sombong, oh saya hebat dokter, bukan. Tapi bahwa profesi dokter itu menolong orang gitu, bermanfaat buat orang lain. Maka Anda bangga masuk di dalam sana. Ini sama dengan ini ya, saya gambarkan produk telekomunikasi. Jadi ini Anda bisa lihat dari menara-menara antena ya, dan perangkat-perangkatnya. Ini ada gambar antena parabola yang menurut orang-orang, jadi kita orang-orang teknis ini suka mengalah ya pada masyarakat awam. Ini disebut antena parabola sama orang-orang awam kan. Padahal ini yang parabola bukan antenanya. Yang parabola ini pemantulnya, reflektornya, antenanya di sini. Tapi ya yalah kalau orang-orang nyebut antara parabola, kita ikut menyebut antara parabola. Ini pentingnya untuk komunikasi. Jadi apa namanya, ini ada gambar-gambar mulai dari telepon. Ini pesawat telepon yang sudah tahun 70-an ini. Ini ada handphone, tapi ini gambar handphone yang masih lama. Ini sayang saya nggak ada gambar mobile telepon. Padahal mobile telepon itu, telepon tanpa kawat itu merupakan generasi pertama dari telepon. Karena orang yang nggak tahu kan, wah ini handphone ini mutakhir gitu, paling terakhir. Enggak, sebenarnya yang pertama itu justru telepon tanpa kabel, yaitu
yang dipakai oleh tentara-tentara itu telepon radio. Kemudian generasi itu sejak abad 19 memasuki abad 20 gitu, setelah Perang Dunia Pertama baru orang membuat telepon pakai kabel yang disebut PSTN itu. Telepon pakai kabel waktu pertama kali kabelnya 4, jadi 2 kawat. Kemudian ada sekarang telepon tidak pakai kabel lagi. Jadi teknologi ini balik gitu ya ceritanya, dari lama itu gitu kembali lagi dirubah kembali lagi kayak seperti telepon ini. Generasi pertama dari peralatan telekomunikasi itu yang dipegang orang itu, peralatannya itu, gadgetnya itu, powernya ada di pesawatnya, ada di gadgetnya. Dulu itu tahun abad 19 itu. Nah, kemudian ada suatu kemajuan, tanda kutip, sekian puluh tahun kemudian, peralatan telekomunikasi itu nggak perlu ada power. Jadi telepon yang pakai kabel itu nggak pakai power teleponnya, powernya dari sentral. Tapi kemudian sekarang kembali lagi. Jadi kemudian sepintas, jadi saya ceritakan mengenai kuliah ini. Kuliah etika profesi, khususnya bab 1, yaitu yang berjudul kenapa perlu etika profesi. Mudah-mudahan yang menonton, khususnya mahasiswa saya, itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah kata saya mohon maaf. Dan untuk kelas mahasiswa yang di kelas saya, nanti pada waktu kuliah kita akan diskusi ya. Tapi saya minta Anda yang sebenarnya ingin saling berdiskusi, jangan banyak nanya aja. Kalau bisa protes, jangan dosennya ngomong gini terus Anda nanya, jangan nanya atau ya 1, 2 boleh nanya-nanya. Tapi saya lebih senang kalau ada yang menyampaikan gagasan, menginformasi. Pak Sigit ini diperbaiki Pak kuliahnya, ada informasi yang perlu ditambahkan. Pak Sigit salah ngomongnya yang ini, oke, yang ini kita ketemu di. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.